Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Hanafi dalam materi pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini, Pak Hanafi akan menyampaikan materi tentang listrik dinamis bagian 1. Baik anak-anak, selamat mengikuti. Pada materi sebelumnya, yaitu listrik statis, kita memahami adanya konsep perpindahan muatan listrik. Apabila ada dua benda yang sifatnya netral, memiliki jumlah proton dan elektron yang sama di masing-masing benda, kemudian digosokkan atau bergesekan, maka akan memungkinkan terjadinya perpindahan elektron, sehingga benda yang awalnya netral menjadi benda bermuatan. Nah, konsep inilah yang kita gunakan sebagai dasar untuk mempelajari listrik dinamis, ya, bahwa muatan listrik dapat mengalami perpindahan. Pertanyaannya adalah muatan listrik yang mana yang mengalami perpindahan? Kemudian mengapa muatan listrik tersebut dapat berpindah? Dan yang ketiga, dari mana ke mana perpindahannya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, yang ini merupakan konsep dari listrik dinamis, mari kita melakukan analogi terhadap air. Ketika kita memiliki dua buah tabung berisi air dengan ketinggian tertentu dan dihubungkan dengan pipa, misalnya seperti pada gambar ini, ada tabung A dan tabung B dengan isi air yang berbeda. Tabung A memiliki ketinggian air, kita lambangkan dengan HA, dan tabung B memiliki ketinggian air sekian, kita lambangkan dengan HB. Dari tinggi air yang dimiliki oleh kedua tabung ini, kita bisa melihat bahwa ketinggian air pada tabung A lebih besar daripada ketinggian air pada tabung B. Sebagaimana yang sudah kalian pelajari pada materi kelas 7 tentang energi, maka semakin tinggi jumlah air ini, maka akan semakin tinggi pula energi potensialnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan energi potensial pada tabung A ini lebih besar daripada energi potensial pada tabung B. Ya, sehingga kita mengatakan tabung A ini adalah potensial tinggi dan tabung B memiliki potensial yang lebih rendah. Nah, ketika tabung ini kita buka bagian kerannya di tengah itu kita buka begini, maka yang terjadi adalah aliran air atau air yang ada di tabung A akan mengalir menuju tabung B sampai ketinggian kedua tabung tadi sama. Ketinggian air pada kedua tabung tadi sama. HA sama dengan HB. Atau dengan kata lain, energi potensial A sama dengan energi potensial B. Nah, ini merupakan analogi air dari percobaan kita. Nah, berdasarkan analogi air ini, kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, perpindahan air akan menimbulkan arus air. Jadi tadi kalau kita ingat dari tabung A menuju tabung B ini akan menghasilkan arus air. Ya, karena ada perpindahan air tadi. Nah, arus air dapat mengalir jika ada perbedaan energi potensial. Tadi pada tabung A potensialnya tinggi, pada tabung B potensialnya rendah. Nah, ini akan terjadi karena beda potensial ya, energi potensialnya berbeda, maka akan terjadi arus air. Kemudian yang ketiga, arus air mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, ini adalah kesimpulan dari analogi air. Yang ini sama dengan analogi pada muatan listrik ya. Jadi perpindahan muatan listrik juga mengalami
hal yang sama dengan air ini. Jadi, muatan listrik yang berpindah akan menimbulkan arus listrik. Kemudian arus listrik ini mengalir jika ada perbedaan energi potensial dan perpindahannya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Oke, kita pelajari pada muatan listrik. Aliran muatan listrik. Ketika kita memiliki dua buah muatan, misalnya muatan A dan muatan B, dengan kondisi seperti ini ya, elektronnya yang muatan A lebih banyak daripada muatan B. Maka di sini kita menyebut muatan A ini memiliki potensial tinggi, sementara muatan B memiliki potensial rendah. Ketika kedua muatan ini kita hubungkan dengan konduktor, maka yang terjadi adalah terjadi perpindahan muatan positif dari A ke B, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, ini yang kita sebut sebagai arus listrik. Ya, jadi arus listrik adalah aliran muatan listrik positif pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, anak-anak tentu ada yang bertanya, ya, bukankah yang berpindah itu adalah muatan negatif? Kok di sini yang berpindah adalah muatan positif? Oke, ini kita kenal sebagai arus listrik yang dikenal secara umum, di mana dunia mengenal arus listrik bergerak dari positif ke negatif, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sementara kita tahu bahwa elektron yang bisa bergerak adalah elektron, ya. Jadi dari proton dan elektron itu yang bisa bergerak adalah elektron. Nah, bagaimana dengan seperti itu? Maka jadinya begini, ada dua buah muatan, sama ya kondisinya sama seperti ini. Ketika ini dihubungkan dengan konduktor, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, ini teori yang kedua seperti itu. Jadi elektron dari B mengalir menuju ke A hingga kedua muatan ini memiliki potensial yang sama. Nah, ini kita sebut sebagai aliran elektron atau arus elektron. Apa arus elektron itu? Arus elektron adalah aliran muatan listrik negatif pada suatu penghantar dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, ini yang disebut sebagai arus elektron. Sebentar, Pak, saya bingung, Pak. Oke, memang ada sedikit kebingungan di sini antara arus listrik dan arus elektron. Baik, Pak Hanafi akan coba jelaskan. Ketika kita memiliki baterai, ya, memiliki baterai, kemudian baterai ini seperti yang anak-anak ketahui memiliki dua kutub, ya, kutub positif dan kutub negatif. Nah, ketika dua kutub ini kita hubungkan dengan kabel seperti ini misalnya, maka akan terjadi dua hal yang itu terjadinya bareng ya. Artinya ini terjadinya bagaimana? Oke, kita lihat ya. Ada yang menyebut arus listrik. Tadi kita mengenal ada arus listrik. Arus listrik itu adalah perpindahan muatan dari potensial tinggi ke potensial rendah, di mana yang berpindah adalah positif, ya, muatan positif. Sehingga kalau dalam baterai ini tadi, kalau kita gambarkan, arus listrik mengalir dari positif ke negatif seperti ini, ya. Jadi dari positif ke negatif. Nah, ada juga yang kita kenal dengan arus elektron. Arus elektron sebaliknya merupakan eh, perpindahan muatan negatif dari potensial rendah ke potensial tinggi. Berarti arusnya kebalikannya, dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, mengapa terjadi demikian? Ini tidak lepas dari sejarah penemuan arus listrik sendiri, ya, penemuan listrik sendiri, di mana arus listrik ini ditemukan lebih dulu oleh Benjamin Franklin, ya, oleh seorang ilmuwan bernama Benjamin Franklin. Dia menemukan arus listrik ini pada tahun 1750
Dengan percobaannya dia menemukan bahwa ada arus listrik. Nah, baru pada tahun berikutnya ya 1897 seorang ilmuwan bernama J.J. Thomson ini menemukan adanya elektron, bahwa satu atom terdiri dari proton dan elektron itu. Sehingga dari penemuan arus listrik menjadi penemuan arus elektron ini terpisah kurang lebih 150 tahun, ya. Sehingga perkembangan 150 tahun orang-orang kadung tahu bahwa arus listrik dari positif ke negatif, maka ini agak sulit untuk diubah, sehingga tetap diakui sebagai arus listrik dari positif ke negatif. Lalu yang betul yang mana, Pak? Sama-sama betul ya. Jadi arus elektron ini betul secara teorinya, artinya yang bisa berpindah-pindah adalah elektron. Sementara untuk arus listrik ini juga betul karena ini menjadi konsensus atau menjadi kesepakatan bersama. Ya. Lalu yang kita pakai yang mana? Untuk pelajaran IPA sejauh ini yang kita pakai adalah arus listrik. Jadi kita masih menggunakan arus listrik, bahwa listrik mengalir dari positif ke negatif. Itu ya, saya kira tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting anak-anak paham bahwa ada arus listrik dan arus elektron. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Arus listrik dapat mengalir jika ini ya. Bagaimana sih kok bisa mengalir? Nah, ada beberapa syarat untuk mengalirnya arus listrik. Yang pertama, terdapat beda potensial atau terdapat tegangan. Ya. Yang kedua, terdapat penghantar. Kalau tidak ada penghantar ya dia tidak bisa bergerak atau tidak bisa mengalir. Yang ketiga, ada pada rangkaian yang tertutup. Kalau rangkaiannya terbuka, dia juga tidak bisa mengalir. Oke, kita bahas satu persatu untuk tiga hal ini. Yang pertama, beda potensial atau tegangan listrik. Ya, anak-anak tentu pernah lihat ya di dekat PLN atau di dekat gardu atau mungkin di sekitar rumah kita ada peringatan seperti ini. Awas tegangan listrik. Nah, kita fokus pada kata-kata tegangan listrik. Apa tegangan listrik itu? Tegangan listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindah muatan listrik tiap satuan muatan. Ya, jadi untuk memindahkan muatan itu butuh energi. Nah, untuk memindah setiap satu muatan listrik itu energi yang digunakan itu yang kita sebut sebagai tegangan listrik. Ya, sehingga ini dirumuskan, diformulasikan menjadi V sama dengan W per Q, di mana V adalah beda potensial, satuannya volt, W adalah energi, satuannya joule, dan Q adalah muatan, satuannya kolom. Ya, dari sini kita mengetahui bahwa 1 volt adalah energi sebesar 1 joule yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 kolom. Sehingga ketika kita berhadapan dengan energi yang besarnya 220 joule, ya akan terasa ya karena ini sangat sangat besar ya. Nih. Oke, kita lihat contoh penggunaan formula ini atau rumus ini dalam soal ya. Contoh soalnya seperti ini. Muatan sebesar 4 kolom akan dipindahkan dari titik A ke titik B dengan usaha sebesar 10 joule. Berapakah beda potensial atau tegangan ya antara titik A dan titik B? Jadi akan memindahkan muatan sebesar 4 kolom dengan usaha atau energi sebesar 10 joule. Nah, berapa tegangannya? Kita selesaikan ya. Diketahui Q sama dengan 4 kolom, W-nya 10 joule, ditanya V. Ya, berapa tegangannya? Jawabnya adalah kita masukkan dalam rumus ya. V sama dengan W per Q, maka 10 per 4. Ya, 10 joule per 4 kolom. Jadinya berapa? 2,5 volt. Jadi beda potensial antara titik A dan titik B sebesar 2,5 volt. Oke ya, insya Allah bisa ya anak-anak ya, mudah. Oke, selanjutnya penghantar listrik. Syarat yang kedua ada penghantar listrik.
Nah, berdasarkan kemampuan menghantarkan muatan, maka ada beberapa kelompok ya, ada dua kelompok, yaitu konduktor dan isolator. Ya, di SD anak-anak sudah memahami kalau misalnya kita punya kabel, maka yang bagian logam itu konduktor, yang bagian plastik atau karetnya adalah isolator. Ini anak-anak sudah paham ya. Nah, yang perlu dipahami di tingkat SMP adalah bagaimana kok benda itu bisa menjadi konduktor dan bisa menjadi isolator. Nah, benda konduktor ini memiliki elektron pada kulit terluarnya yang tidak terikat gaya yang kuat, ya. Sebagaimana diilustrasikan pada gambar itu ya, bahwa elektron pada kulit terluar dari benda konduktor itu tidak terikat gaya yang kuat. Akibatnya apa? Memudahkan terjadinya arus elektron. Karena elektronnya mudah lepas, tidak terikat gaya yang kuat, maka ketika ada aliran atau arus elektron, dia akan lepas, dia akan ikut. Ya, sehingga dia terbawa oleh arus tadi. Contohnya adalah emas, tembaga, perak, dan benda-benda yang lain yang tentu anak-anak sudah paham dari tingkat SD dulu ya. Oke, ini untuk konduktor. Bedanya dengan isolator. Nah, kalau isolator, sebagaimana anak-anak lihat pada ilustrasi ini, dia memiliki elektron pada kulit terluar yang terikat gaya kuat, ya, sehingga dia tidak bisa atau menghambat terjadinya arus elektron. Ketika benda-benda isolator ini didekatkan dengan benda bermuatan, maka dia tidak bisa lepas, ya. Elektron pada kulit terluarnya tidak bisa lepas sehingga tidak memungkinkan terjadinya arus elektron. Ya, contohnya insya Allah juga sudah pada tahu ya, ada plastik, karet, dan lain sebagainya. Oke, ini untuk penghantar. Kemudian untuk rangkaian. Tadi kita disebutkan ada rangkaian terbuka dan tertutup ya. Oke. Rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Ada dua rangkaian ya. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak terhubung atau terbuka sehingga tidak mengalirkan aliran listrik. Ya, kalau digambarkan seperti ini. Jadi rangkaian ini tidak nyambung ya. Ada saklar di situ yang saklarnya masih dalam keadaan terbuka sehingga arus listriknya tidak mengalir. Untuk rangkaian tertutup sebaliknya, rangkaian listrik yang terhubung atau tertutup sehingga mengalirkan aliran listrik. Seperti ini. Kita lihat perbedaannya ada pada saklarnya. Saklarnya sudah tertutup sehingga akan menghasilkan cahaya ya, energi arus listrik yang akan menyalakan lampu itu. Ini untuk konsep yang pertama untuk rangkaian. Kemudian yang kedua ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel ya. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun hanya melalui satu jalur aliran listrik. Dengan kata lain tidak ada percabangan, jadi lurus saja. Ya, disusun lurus. Contohnya seperti ini. Lampu satu dengan lampu yang lainnya ini tersusun lurus dengan satu jalur listrik atau tidak bercabang. Sementara paralel, ini rangkaian listrik yang komponennya disusun melalui lebih dari satu jalur listrik atau dengan kata lain dia bercabang. Ya, bercabang. Contohnya seperti ini. Antara lampu satu dengan lampu yang satunya ini terpisah pada percabangan. Itu kalau kita lihat ada percabangan pada kabelnya. Beda dengan yang seri. Ini untuk rangkaian listrik. Kemudian kita juga mengenal kuat arus listrik. Tadi kita sudah belajar bahwa listrik bisa mengalir. Nah, sekarang kita lihat kuat arus listrik. Ya. Perhatikan pada ilustrasi ini, misalnya ada suatu rangkaian tertutup ya, sehingga lampunya menyala. Kemudian kita ambil satu titik di situ, lalu kita lihat, ya kita hitung berapa jumlah elektron yang melalui titik itu. Nah, itu kita sebut sebagai kuat arus listrik. Dengan kata lain, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu.
per detik, per menit, per jam, dan seterusnya. Persatuan waktu itu seperti itu. Berapa jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu, itu yang kita sebut sebagai kuat arus listrik. Dirumuskan atau diformulasikan menjadi I sama dengan Q per T. Ya, di mana I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, Q muatan, satuannya kolom, dan T waktu, satuannya sekon. Ya, I sama dengan Q per T. Kita lihat dalam soal ya. Muatan sebesar 60 mikrokolom mengalir dalam suatu rangkaian listrik selama 2 detik. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut? Ya, jadi ada rangkaian, di dalamnya ada muatan sebesar 60 mikrokolom mengalir selama 2 detik. Berapa kuat arusnya? Oke, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui Q sama dengan 60 mikrokolom, sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 kolom. T-nya waktunya 2 detik, ya 2 sekon. Ditanya I, berapa I-nya? Kita masukkan dalam rumusnya. I sama dengan Q per T, sehingga 6 kali 10 pangkat min 5 kolom per 2 sekon. Ini tinggal membagi ya, 6 dibagi 2, ketemu 3 kali 10 pangkat min 5 ampere. Ya, sehingga kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut sebesar 3 kali 10 pangkat min 5 ampere. Ya, insya Allah masih mudah ya, cukup mudah. Berkaitan dengan arus listrik ya, ini ada hukum 1 Kirchhoff di tingkat SMP yang dipelajari. Hukum 1 Kirchhoff memiliki beberapa hukum ya yang kita ketahui, yang kita pelajari di SMP adalah hukum satunya. Ya, ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan fisika bernama Gustav Kirchhoff. Ya, ini Kirchhoff ini mengatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut. Bingung ya? Oke, kita jelaskan dengan gambar. Anak-anak, misalnya ada gambar yang biru itu ya, perhatikan gambar biru, garis biru, itu adalah rangkaian listrik yang bercabang, di mana titik percabangannya kita beri tanda merah itu ya. Nah, di situ awalnya satu arus ya, satu arus, kemudian pada titik percabangan tadi pecah menjadi 2 arus ya, 2 cabang. Nah, menurut Kirchhoff, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang, jadi dari I masuk itu sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut. Jadi pecah ya. Anak-anak bisa membayangkan ini sebuah jalan ya, jalan yang bercabang. Misalnya dari jalan yang pertama yang masih satu belum bercabang itu ada sekian mobil, maka ketika pada titik percabangan itu mereka akan berpisah, berpencar. Nah, jumlah mobil pada simpangan pertama dengan simpangan kedua pasti sama dengan jumlah mobil pada jalan utamanya. Ya, sehingga ini kita rumuskan dengan rumus seperti ini. Sigma I masuk atau jumlah I masuk sama dengan sigma I keluar. Jumlah I keluar atau kuat arus yang keluar. Oke, mungkin dengan seperti ini agak bingung. Coba kita lihat di soal. Ya, insya Allah dengan soal anak-anak lebih paham. Contoh soalnya begini. Perhatikan rangkaian berikut. Ada rangkaian seperti ini. Satu arus kemudian pecah menjadi 3. Ya, awalnya I saja, kemudian pada titik percabangan itu pecah menjadi 3. I1, I2, dan I3. Ya, perhatikan panahnya. Ya, I1 itu masuk ke percabangan, I2, I3, I1 itu keluar semua dari percabangan. Nah, pertanyaannya, jika I sama dengan 10 ampere, I1 2 ampere, I3 3 ampere, berapakah besar kuat arus pada I2? Oke, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui I awal itu adalah 10 ampere.
kemudian I1-nya 2 ampere, I3-nya 3 ampere. Yang ditanyakan adalah I2. Oke, jawab bisa ya dengan seperti ini. Jawab, I masuk sama dengan I keluar. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, dari sini I masuknya hanya 1. Berarti I masuk saja, I keluarnya ada 3. Sehingga kita harus menambahkan semua ya. I1 ditambah I2 ditambah I3. Ini untuk I keluarnya. I masuknya cuma 1, I saja ya. Oke, kita tinggal masukkan ya. I2 dari rumus ini kita bisa memecah I2 sama dengan I total ya, dikurangi I1 ditambah I3. Sehingga jadinya adalah I2 sama dengan 10 ampere dikurangi dalam kurung 2 ampere ditambah 3 ampere. Ya. 2 tambah 3, 5. Berarti 10 dikurangi 5 sama dengan 5 ampere. Ya, jadi besar kuat arus pada I2 adalah 5 ampere. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Insya Allah bisa. Oke anak-anak, untuk sementara itu dulu yang bisa Pak Hanafi sampaikan untuk listrik dinamis bagian 1 ini. Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.